Ada 9 cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke dalam tubuh kita. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Helmi Purba, spesialis penyakit dalam. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bagi yang sedang sakit tetap semangat supaya sel-sel tubuhnya juga semangat melawan penyakit. Sekarang sudah ada nama baru untuk virus yang sedang marak diperbincangkan karena memang efek yang bisa menimbulkan kematian. Novel coronavirus sekarang sudah punya nama, yaitu COVID-19. Jadi singkatan dari Coronavirus Disease 19. Nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Coronavirus itu sebenarnya merupakan virus yang sering dijumpai pada hewan-hewan. Tapi virus itu kan berusaha untuk tetap hidup. Karena itu mereka berusaha merubah dirinya atau bermutasi sehingga dapat hidup juga pada manusia. Karena itulah penyakit ini dapat menular dari hewan ke manusia dan sekarang menular dari manusia ke manusia. Ada 5 hal yang harus kamu ketahui tentang virus ini. Yang pertama adalah virus butuh makhluk hidup untuk berkembang biak atau bertambah banyak. Virus tidak akan berkembang biak pada benda mati. Karena itu tidak usah takut dengan benda-benda mati kiriman dari negara-negara yang telah terkonfirm positif virus corona ini. Nggak usah takut. Kalau kamu takut, kasih sama saya. Saya mau menerimanya. Tetapi kalau kita menyentuh benda-benda tersebut dan kemudian menyentuh area wajah, maka virus dapat berpindah dari benda-benda tersebut ke tangan kita dan kemudian masuk ke tubuh kita. Itulah kenapa kita harus cuci tangan. Virus ini dapat menginfeksi kita, dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui selaput lendir, baik pada mata, hidung, ataupun mulut. Jadi, kalau kita terinfeksi virus ini, maka kita nggak langsung bergejala. Butuh waktu 2-14 hari sampai gejala-gejala penyakit virus ini muncul. Karena itulah, makanya karantina itu kan 2 minggu tuh. Dengar kabar ya, kalau karantina 2 minggu. Jadi kalau dalam 2 minggu ternyata tidak ada gejala, berarti memang tidak terinfeksi virus ini. Yang keempat, virus ini akan bisa mati dalam tubuh kita dalam waktu 5-7 hari jika daya tahan tubuh kita bagus. Tetapi, jika daya tahan tubuh kita kurang bagus, maka mungkin kesembuhannya akan lebih lama atau bahkan dapat berujung pada kematian. Yang kelima, gejala yang ditimbulkan oleh virus ini bisa mulai dari ringan sampai berat. Ringan itu sama seperti kita flu biasa, ya. Jadi demam, batuk, flu, sakit tenggorokan. Sampai yang beratnya adalah bisa sesak nafas atau pneumonia. Nah, ini biasanya pneumonia ini terjadi pada orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah. Ada 9 cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke dalam tubuh kita. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah selalu mencuci tangan sebelum menyentuh area wajah. Karena wajah kita ini adalah pintu masuknya virus corona tadi ke dalam tubuh, melalui selaput lendir di mata, di hidung, ataupun di mulut. Karena itu penting sekali untuk selalu mengingat cuci tangan dan lakukan dengan benar. Kenapa harus 6 langkah? Karena itu adalah cuci tangan yang benar untuk menghilangkan seluruh kuman-kuman yang menempel pada tangan kita. Jadi, kalau kita melakukannya dengan baik dan benar, ternyata cara ini dapat menghilangkan lebih dari 90% kuman. Bukan hanya si virus corona saja, tapi kuman-kuman yang lain, bakteri, jamur juga bisa hilang. Bagaimana caranya? Di video-video sebelumnya saya sudah ada video tentang cara cuci tangan, tapi kali ini saya akan mengulanginya lagi dan saya harap kita semua bisa mengingatnya dan melakukan. Karena kalau teman-teman cuci tangan tapi nggak benar, itu virus itu atau kuman itu tidak akan hilang dengan sempurna. Caranya adalah bisa dengan air mengalir atau dengan hand rub atau antiseptik berbasis alkohol. Jadi harus ada alkoholnya. Nah, ini saya praktekkan atau peragakan yang dengan antiseptik ya. Jadi antiseptik, kemudian mendatar. Jadi hitung 4-4 gitu. Jadi itu sudah bisa 20 detik. Karena minimal 20 detik ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Benar-benar dikunci. Kemudian ibu jari 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, kemudian ujung jari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu dilakukan kalau dengan memakai alkohol atau hand rub, itu kita 20-40 detik. Dan kalau dengan air mengalir, selama 40-60 detik. Nah, jadi dengan cara mencuci tangan ini, ternyata kuman-kuman bisa hilang. Jadi harus tahu cara cuci tangan yang baik dan benar. Penting soalnya, ya. Yang kedua adalah pakai masker. Masker itu, ada yang masker bedah, itu yang sering kita lihat, yang hijau atau biru di luar. Atau masker respirator, yang N95 atau N99, ada banyak macamnya. Di sini saya akan mempraktekkan cara memakai masker dengan benar. Sebelum pakai masker, jangan lupa cuci tangan dulu. Kalau nggak cuci tangan, nggak ada gunanya. Lah maskernya kok, lah maskernya. Jangan lupa cuci tangan dulu, supaya tetap bersih. Nanti kalau ininya nggak cuci tangan, pakai masker, kotor sama saja, masuk lagi ke dalam hidung atau mulut kita. Jadi cuci tangan dulu ya. Nah, ini namanya masker bedah, ya. Yang paling atas adalah yang ada, yang bagian keras nih. Jadi ada kayak pengait nanti di hidung kita. Kemudian pakailah yang berwarna di luar. Dan yang putih di dalam. Jangan dibolak-balik, ya. Jangan dibolak-balik. Ini sudah didesain seperti ini. Jadi jangan dibolak-balik ya. Ini fungsinya yang putih ini sudah ada. Ini untuk absorben. Jadi untuk menyerap kalau kita batuk sendiri. Jadi dia nggak keluar dari sini. Karena makanya gini. Nah, kalau kita pakai kacamata, itu kacamata kita tidak beruap, itu tandanya ini tidak loss dia. Jadi tandanya sudah benar itu, makanya kalau masih ada uap atau embun itu berarti itu masih salah pemakaiannya, belum rapat. Jangan pakainya kayak gini ya. Ini biar bisa nafas kan, nggak ada gunanya ini. Nanti bisa masuk tetap kan, tadi masuknya mau dia corona mau dia bakteri bisa masuk lewat hidung jadinya nanti. Jadi tetap gini ya. Oke, nah itu. Ini namanya masker respirator yang N95. Nih kamu bisa lihat nih, ada tulisannya. Kelihatan nggak? Ada N95. Nah, ini juga jangan lupa cuci tangan dulu. Penting. Pokoknya sebelum menyentuh area wajah kita ini, cuci tangan dulu. Nah, ini caranya pegang dulu kayak gini ya. Dipegang dulu. Jadi, kalau sudah dipakai, itu boleh dipakai dalam waktu 24 jam. Kalau sudah 24 jam harus buang. Ini yang tadi, yang bentuknya kait gampang ya. Kalau sudah 24 jam, atau kalau sudah kita buka, jadi cara membukanya begini ya, ini yang dipegang. Terus gak usah pakai cara dilipat-lipat. Itu berarti kita membuat tangan kita kontak lagi dengan kuman. Jadi gini, terus buang ke tempat sampah. Jangan dilipat kayak gini, terus masuk kantong, terus dipakai lagi. Itu nggak boleh ya, karena kuman-kumannya sudah nempel di situ, bisa masuk ke dalam mulut atau hidung kita. Nah, dan kalau sudah kita pakai masker ini, ya, kalau kita sudah pakai itu, ini ya, waktu itu kan gini. Kalau sudah kita pakai itu jangan megang, dipegang-pegang. Itu nggak usah dipegang-pegang karena nanti tangan kita juga akan kontak dengan kuman-kuman yang sudah nempel di sini. Ya, pokoknya intinya kalau sudah megang sesuatu cuci tangan, bersentuhan dengan sesuatu cuci tangan. Kemudian yang ketiga yang wajib kita lakukan dan ini juga penting sekali, yaitu makan makanan bergizi. Ya, makan dengan nutrisi seimbang. Dalam satu piring setengahnya itu harus sayur-sayuran atau buah-buahan. Kita butuh sayur sekitar 2,5 gelas sehari dan buah-buahan, ya, buah-buahan itu minimal 2 buah sehari. Jadi itu dipenuhi, karena itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ingatlah bahwa virus ini menyerang daya tahan tubuh kita. Jadi kalau daya tahan tubuh kita bagus, maka kita dapat mengalahkan si virus tadi. Kemudian yang keempat adalah minumlah dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan air kita. Jadi kita butuh air, orang-orang yang dewasa itu butuh air 8-10 gelas sehari. Hati-hati jika Anda memiliki penyakit jantung atau penyakit ginjal, itu sesuaikan dengan apa yang telah Anda konsultasikan dengan dokter. Yang kelima adalah tidur yang cukup. Usahakan tidur paling lama jam 10 sampai jam 2 itu sudah tidur. Karena apa?
Karena disitulah kita punya hormon tidur, disitulah keluarnya hormon tidur yang namanya melatonin. Tahu apa kegunaan melatonin? Melatonin ini adalah hormon yang diciptakan Tuhan untuk memperbaiki fungsi sel-sel kita yang rusak, yang telah terjadi sepanjang hari. Jadi manfaatkanlah waktu tidur dengan benar-benar tidur. Keenam adalah olahraga. Karena olahraga akan meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga yang ideal adalah olahraga yang dilakukan 150 menit seminggu. Usahakanlah sempat berolahraga ya. Kemudian yang ketujuh, hindarilah keramaian. Karena kita nggak tahu di keramaian itu apakah ada orang sakit atau tidak. Ya, kadang-kadang orang yang sakit nggak pakai masker, yang nggak sakit pakai masker. Jadi hindari keramaian. Ya, itu lebih baik. Yang kedelapan adalah jaga jarak dengan orang-orang yang sedang sakit flu atau batuk. Jarak aman itu adalah 1-2 meter. Ya, 1-2 meter. Jadi jaga jarak. Kemudian nggak usah cipika-cipiki gitu, nggak usah dulu. Kemudian berjabat tangan juga. Jangan lupa cuci tangan. Kalau memang tidak perlu dilakukan, ya nggak usah jabat tangan. Karena memang sekarang sedang darurat kan kasusnya. Jadi kita sama-sama menjaga diri. Kemudian bagi teman-teman yang sedang batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung dengan sapu tangan. Kemudian setelah menutup mulut dan hidung, setelah batuk atau bersin, itu tisunya dibuang ke tempat sampah. Ya, karena itu merupakan sumber penularan kuman. Jadi tisunya jangan dikantongi atau sapu tangannya dikantongi lagi, terus dipakai lagi. Itu sama saja membiarkan virus atau kuman tadi untuk balik lagi menyerang kita kalau kita pakai ulang. Atau kalau kamu tidak punya tisu, kamu bisa batuk ataupun bersin dan menutupnya dengan lengan atas, ya. Jadi seperti ini. Sehingga kontak dengan tangan kita bisa dikurangi, gitu. Kalau ini kan jarang ya. Gini jarang ya kan. Yang sering gini tuh. Gitu ya. Yang ke-9 adalah dengan memakan makanan yang benar-benar dimasak sempurna. Artinya tidak mentah. Dan kemudian hindarilah bersentuhan dengan hewan-hewan, dan kalau memang bersentuhan dengan hewan-hewan, segeralah cuci tangan. Karena virus corona tersebut adalah virus yang sudah biasa ditemukan pada hewan-hewan. Sampai saat ini vaksin untuk virus ini belum ditemukan. Dibutuhkan waktu sekitar 18 bulan untuk menemukan vaksinnya. Karena kan membutuhkan penelitian yang panjang. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita menjaga diri sendiri dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Demikian dulu diskusi kita kali ini. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Dah.